quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita mengungkap ucap di kesempatan pagi dan sejuk ini yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita semalam, dilepaskan di alam dunia ini. Berharap besar kebersyukuran kita dengan melaksanakan sholat malamkah itu atau subuh ini kiranya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai langkah kebersyukuran seorang hamba yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita memohon kiranya Allah Subhanahu wa taala melimpah curahkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kena besarnya asa, harapan dan keinginan untuk suatu masa kelak di hari kiamat Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaatnya, dan mudah-mudahan salawat yang sepanjang hidup kita baca kepada Nabi merupakan kendaraan yang mengantar pertemuan tersebut dan sekaligus syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, benar kata Ustadz Ali tadi, hitungan saya 7 bulan saya tidak menginjakkan kaki di masjid ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah, perkenannya, ridha dan taufiknya, kita ketemu lagi dalam kajian-kajian rutin kita, tabarukan kepada ayat Al-Quran, memahami dan mendalaminya untuk kemudian kita mengamalkannya. Bapak ibu yang saya hormati, bahwa ketika saya sampaikan tadi tabarukan kepada Al-Quran, mengalap berkah, kata orang Jawa bilang, ngambil berkah dari nilai-nilai Al-Quran. Karena pada dasarnya ulama-ulama terdahulu menganjurkan ada beberapa ayat yang kita baca dalam Al-Quran karena punya nilai keberkahan. Berkah sebagaimana yang sering saya sampaikan, berkah itu sesuatu yang sedikit tapi dampaknya besar, luar biasa. Itulah berkah. Sumur dinamakan birkah, hurufnya sama dengan berkah, ba, ro, kaf, ta, birkah. Sumur berkah, berkah pun berkah. Kenapa sumur itu dinyatakan sebagai berkah atau birkah? Karena sumur itu satu dalam satu kampung, tapi dari kampung tersebut banyak orang yang menimba air itu. Zaman dulu satu kampung itu ada satu sumur. Dari situlah orang ngambil minum, untuk mencuci, untuk mandi, menyiram tanaman, memberikan minum kepada binatang. Sehingga akhirnya wajar kalau sumur itu kemudian diberi nama birkah. Satu kecil, satu kampung, tapi sekampung hidup karena sumur tersebut. Maka kalau gitu birkah atau berkah ini sesuatu yang kecil boleh jadi tapi dampaknya luar biasa besar, memberikan aneka manfaat. Sehingga salah satu yang bisa diambil berkahnya adalah Al-Quran. Disebabkan karena boleh jadi kalimatnya pendek dan singkat namun syarat dengan pengetahuan dan makna. Itulah kalau orang menyebutnya ambil berkah dari Al-Quran. Tidak hanya sekedar kepandaian dan kemampuan kita membaca, tetapi kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran itu boleh jadi simple, sedikit, tapi pesannya luar biasa, bahkan boleh jadi memberikan sesuatu yang manfaat kepada manusia meskipun ayatnya pendek. Saya contohkan begini, ketika seorang memulai kehidupannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, kan tidak panjang Bismillahirrahmanirrahim itu, kalimat yang singkat. Bahkan saya yakin meskipun ada orang non muslim tapi diajarkan tidak butuh 1 hari untuk hafal Bismillahirrahmanirrahim. Singkat dia, tapi begitu singkatnya Nabi menyebutkan kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kalau ada seseorang melakukan perbuatan baik tapi tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, pekerjaannya abtar, ay naqisul barokah. Begitulah menafsirkannya. Sedikit nilai manfaatnya kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Maka apa nilai keberkahan Bismillahirrahmanirrahim yang kalimatnya simple? Bismillahirrahmanirrahim. Segala perbuatan kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim kurang nilai keberkahannya. Kenapa bisa kalimat simple ini memberikan nilai berkah luar biasa? Bapak Ibu yang saya hormati, kalimat Bismillah ini diawali dengan bi, huruf jar. Setahu saya dulu ketika belajar nahwu di pondok, bi harfu jarin, maknanya lil ilsok. Mananya lil isok itu untuk nempel, tidak bisa dipisahkan sama sekali. Maka kalau ada huruf bi mananya lil ilsok, artinya antara satu dengan yang lainnya tidak mungkin bisa dipisahkan. Maka ketika seorang diperintahkan berbakti kepada kedua orang tua, dia menggunakan kalimat bi, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua mulah kamu berbuat ihsan. Kenapa kepada walid atau kedua orang tua menggunakan harfu jar? Karena anak manusia tidak akan pernah mungkin lepas dari orang tuanya. Orang tua tidak mungkin bisa dipisahkan dari anaknya. Bukankah itu manabi? Nah sekarang kalau manabi itu lil ilsok dalam arti sesuatu tidak bisa dilepaskan, bagaikan anak dengan orang tua dengan anak, wabil walidain. Maka huruf Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan bi yang harfu jarin. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kenapa dibilang dengan menyebut nama Allah? Manusia dengan Tuhan tidak akan pernah mungkin bisa dipisahkan. Itu kenyataan, manusia dengan Tuhan tidak akan pernah mungkin bisa dipisahkan. Adanya makhluk pasti ada sang kholik. Maka ateis dimanapun dia hidup sulit untuk diterima. Kenapa? Semua orang punya pandangan bahwa tidak pernah mungkin ada satu benda kalau tidak ada yang menciptakannya. Logika konkret. Begitu pula dengan agama, nggak akan pernah mungkin ada makhluk kalau tidak pernah ada kholik. Walaupun kita cukuplah satu saja, Tuhan itu nggak perlu banyak-banyak kayak yang lain. Bukan berarti merendahkan dan melecehkan, karena secara logika satu cukup bagi kita. Tidak perlu banyak Tuhan itu. Kalau Tuhan banyak kita repot. Suatu masa Nabi bilang kepada Nabi ditanya oleh Abu Lahab, bagaimana Tuhanmu Muhammad? Satu, Esa, Ahad. Apa hebatnya Tuhan satu ini? Tuhan kami banyaknya luar biasa. Dia nyebut sampai 360. Kalau gitu satu hari satu Tuhan. Hebat Tuhan kami 360 ini. Tuhanmu cuma satu. Apa hebatnya? Maka Nabi Muhammad bilang, bagaimana pandanganmu kalau ada dua orang budak kerja pada dua orang majikan? Bagaimana pandanganmu kalau ada satu orang budak kerja pada dua majikan yang beda? Spontan Abu Lahab bilang, bingung dia. Kalau sudah budak kerja kepada dua majikan saja sudah bingung dan repot, apalagi seorang hamba menghamba kepada Tuhan 360. Apa nggak lebih repot orang model begini? Bukankah itu logika konkret? Maka kita bukan orang yang menafikan Tuhan, yakin ada pencipta, tidak perlu banyak-banyak. Maka kalau gitu bimakna Bismillahirrahmanirrahim. Manusia tidak pernah bisa lekat, bisa hilang atau bisa meninggalkan Tuhan. Apapun yang dikerjakannya harus membawa Allah itu. Maka ketika kita melakukan pekerjaan, Bismillah, pekerjaan ini saya menyertakan engkau ya Allah. Orang lain boleh jadi tidak lihat tapi engkau tahu. Orang lain tidak mungkin mengawasi, kamu melihat, engkau melihat ya Allah. Bukankah kalau kita punya rasa dalam sebuah pekerjaan bahwa Allah melihat, rasanya memang yakin saya nggak mungkin ada korupsi. Namun orang lain nggak lihat, Allah tahu. Saya sendiri tapi Allah lihat. Bukankah kalau gitu kita tidak akan pernah mau melakukan satu tindakan meskipun tidak ada orang yang di tempat tersebut? Kenapa? Yakin Allah itu ada, yakin Allah itu lihat. Maka keburukan, kejahatan, korupsi dan segala macam mustahil kalau orang ini yakin Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah satu dia tercegah dari keburukan? Cuman Bismillah. Ya. Nah kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sifat dominan dan memberikan kepada manusia kemudahan. Andai saja perbuatan ini mudah, tapi kalau Allah tidak merestukan dengan Rahman dan Rahimnya, nggak mungkin terjadi perbuatan ini. Andai saja pekerjaan saya sulit, tapi kalau Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim menyertai saya, mudah pekerjaan ini. Bukankah muncul sikap optimis, walaupun tidak kebablasan? Dia akan hilang rasa pesimisnya atau fatalisme kalah sebelum perang karena Bismillahirrahmanirrahim. Minimal bukankah Bismillahirrahmanirrahim memberikan keberkahan, dampak kepada orang yang membacanya besarnya luar biasa, itu berkah. Maka kalau gitu, kalau seandainya ada ulama, ustadz, kiai atau siapapun, ayo kita ngalap berkah dari Quran.
tabarukan dengan Quran. Tidak hanya sekedar itu kalimat yang pasti kita baca, tetapi ada nilai-nilai pelajaran bagi manusia yang akan memberikan manfaat besar luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari inilah saya ingin menyampaikan pesan Imam An-Nawawi yang sempat saya baca pandangan beliau, karya beliau yang cukup populer di Indonesia ini. Saya baca kitab beliau dan saya koleksi Nihayatul Zaid. Nah, lantas sang Imam An-Nawawi yang keilmuannya diakui dunia internasional, ulama Indonesia tapi keilmuannya diakui di dunia internasional, dan tidak sedikit ulama-ulama Indonesia yang keilmuannya diakui di dunia internasional, kitabnya pun jadi rujukan di dunia internasional. Maka sang imam ini pesan yang boleh, dan kemudian saya sudah mengamalkannya puluhan tahun sejak saya mondok, kemudian baca kitab ini diajikan oleh kiai, saat itulah saya baca sampai dengan saat ini. Nah, mungkin boleh jadi ada yang sama mengamalkannya. Beliau menganjurkan kalau kita melaksanakan sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Setahu saya fajar dengan qobliyah subuh kata ulama sama aja. Fajar ya sama dengan qobliyah subuh. Qobliyah subuh adalah fajar. Jadi bukan sebelum subuh pelaksanaan fajar ini, kata beliau gitu. Ya, kenapa? Karena subuh sendiri munculnya fajar baru ada subuh. Sholat itu kan ada penyebabnya baru ada pelaksanaannya. Dirikan sholat ketika matahari tergelincir, tunggu tergelincir dulu baru ada sholat zuhur. Ada penyebab baru ada pelaksanaannya. Dirikan sholat ketika matahari tergelincir, jangan sebelum tergelincir kita udah sholat, nggak zuhur namanya. Laksanakanlah sholat fajar. Kalau gitu tunggu dulu fajarnya keluar baru ada sholatnya. Fajar itu kapan? Ketika matahari keluar sedikit berwarna merah. Itu kalau sudah pulang dari Saudi umroh terus kemudian naik pesawat Garuda 981 tuh 82 tuh, kata lihat. Maka di Kolombo mulai azan. Itu biasa pakai Garuda kalau ada azan. Kalau Saudi nggak ada azan, bablas kalau Saudi itu. Ya gitu karena capeknya. Nah, saat itulah saya sering nengok jendela, begitu warna merah mulai ada di ufuk timur, saat itulah azan berkumandang. Kalau gitu fajar itu keluar baru kemudian ada azannya. Fajar kalau gitu qobliyah subuh atau fajar ini dengarkan dulu azannya baru ada sholatnya, atau fajarnya muncul baru pelaksanaannya. Kalaupun ada yang berbeda dengan pendapat saya, silahkan, nggak jadi masalah. Bukan ingin memaksakan pandangan. Kalaupun melakukan itu silahkan saja. Tapi dalam pandangan saya dengan keilmuan, fajar itu subuh atau azan subuh dulu, baru ada fajar alias qobliyah subuh. Nah, beliau bilang kalau ada orang melaksanakan qobliyah subuh, maka sebaiknya lah, kata beliau ulama besar ini, orang ini membaca di rakaat pertamanya alam nasroh dan di rakaat keduanya alam taro. Di kampung-kampung banyak nih kalau udah subuhan alam nasroh dengan alam taro. Setahu saya rujukannya ini. Kalau seandainya ada orang melaksanakan sholat qobliyah subuh, hendaklah rakaat pertamanya alam nasroh, rakaat keduanya alam taro. Gitu ya. Ini dua alam nih, satu alam nasroh, dua alam taro. Kalau saya sebutkan surat Al-Insyirah kan bingung. Bacalah surat Al-Insyirah. Surat apa Pak Al-Insyirah? Alam nasroh. Oh, alam nasroh. Kita kan gitu kalau bilang surat itu. Baca surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah surat apa Pak? Lam yakunil. Oh, lam yakunil. Kita kan tahu apa namanya kepala ayat aja, lam yakunil, idza jaa. Baca surat An-Nasr. Surat Nasr apa Pak? Idza jaa. Oh, idza jaa. Yang hafalnya cuma idza jaa-nya. Ayat atau surat namanya kita susah hafal kadang-kadang nih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bacalah dia alam nasroh dengan alam taro, tabarrukan, sebagai tabarruk, ngambil berkah. Kenapa beliau menyampaikan pandangannya kalau qobliyah subuh itu baca alam nasroh dengan alam taro? Begini, ini nilai berkahnya nih. Jadi kita tidak hanya sekedar baca, tapi yakin rupanya. Pertama surat Al-Insyirah, alam nasroh yang lebih populer di kalangan telinga kita ini nih. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka dzikrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Nggak panjang ayat ini. Alam nasroh, bukankah aku atau kami Allah
telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat namamu. Alladzi anqadha dhuhrak, yang telah membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan namamu tinggi-tinggi. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya di balik sebuah kesulitan ada aneka kemudahan. Inna ma'al usri, sesungguhnya beserta dengan kesulitan, yusran, ada kemudahan. Fa idza faraghta, maka apabila kamu sudah selesai melakukan sebuah pekerjaan, apapun pekerjaan itu, wa ila farghab, maka mulailah pekerjaan yang baru. Wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu lah kalian akan mendapatkan atau tempat untuk berharap. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini bilang alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku atau kami, Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Kenapa yang kita baca alam nasyrah ini? Kata Imam An-Nawawi bilangnya begini, bahwa kelapangan dada itu dibutuhkan oleh manusia. Dan kenapa ini dibaca oleh kita pada saat subuh? Subuh merupakan awal aktivitas kita selaku manusia. Dan kita ini kalau sudah selesai subuh dan nanti kita beraktivitas selama 24 jam, kita akan berhadapan dengan aneka persoalan. Kita ini berhadapan dengan aneka persoalan. Selesai kita ngaji, selesai kita melakukan aktivitas ini, pulang ke rumah masing-masing, aneka persoalan sampai dengan nanti malam akan kita hadapi tanpa henti. Bukankah itu kenyataan? Ketika kita menghadapi aneka permasalahan ini, apa yang kita butuhkan? Lapang dada. Ya, ketika menghadapi aneka persoalan ini, apa yang dibutuhkan oleh manusia? Lapang dada. Kalau sudah lapang dada, semua ketampung. Itu lapang dada hebatnya luar biasa. Kalau dalamnya sumur, orang bisa ngukur. Bahkan konon katanya dalamnya lautan terdalam sekalipun diukur oleh manusia, keukur. Ketika pesawat terbang tinggi, sanggup diukur. Jaraknya antara bumi dengan matahari bisa diprediksi dan diukur. Tapi kalau sudah bicara tentang dalamnya hati manusia, dari saya kecil sampai sekarang orang baca puitis, dalamnya hati tak pernah bisa diselami, katanya. Dia nggak pernah tahu dalamnya hati manusia, luasnya hati manusia. Lautan luas diukur, sanggup. Jarak bumi dengan matahari sekali lagi, sanggup. Tapi sanggupkah manusia mengukur dalamnya hati manusia? Enggak. Kalau gitu, bukankah kedalamannya luar biasa, lebarnya luar biasa? Kalau dia sudah lapang, lebar, maka menampung semuanya akan bisa diterima. Kalau sudah begini, hidup nikmat, menampung, bisa menerima semua keadaan, kan nikmat. Bahkan minta dilapangkan dada ini merupakan doa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berhadapan dengan Fir'aun. Populer, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doanya populer. Cuman kalau dulu kan kita diajarin nih doa kalau pengen manggung, naik ke podium supaya nggak gemeteran, ngomongnya lancar, baca Rabbis rahli, kata orang tua. Begitu baca tetap gemeteran, tetap keringetan, karena nggak biasa ngomong meskipun banyak kita baca. Nah, Rabbis rahli sadri, kenapa Nabi Musa alaihissalam begitu dia akan berhadapan dengan Fir'aun, raja super ngeyel, diktatornya luar biasa, dibilangin susah. Begitu beliau mau berhadapan dengan Fir'aun, apa yang dia minta kepada Allah? Rabbis rahli sadri, lapangkan dadaku ini. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kenapa dia minta lapang terlebih dahulu? Ini persoalan gak mudah. Ini kalau diterima berhadapan dengan orang begini repotnya luar biasa. Ada boleh jadi rasa enggan, ada boleh jadi pesimis menghadapi orang yang super ngeyel. Kita kalau orang itu udah ngeyel, terus kemudian disuruh bilangin, segen, kenapa? Dia mau pasti ditolak deh. Udah malas duluan ketika berhadapan dengan orang super ngeyel ini. Nah, Nabi Musa paham, sadar bahwa Fir'aun ini ngeyel. Nah, yang supaya dia bisa maju menghadapi orang super ngeyel kayak begini, Rabbis rahli sadri, lapangkanlah dadaku. Yang diminta pertama lapangkan dada. Kenapa? Berhadapan dengan persoalan yang lumayan rumit, orang yang super ngeyel. Maka kalau gitu yang diminta, lapangkan dada supaya bisa nerima dan mau maju.
Hidup kita ini sekarang, nanti kita pulang, sampai nanti malam, aneka persoalan pasti kita hadapi. Maka kalau kita minta kepada Allah alam nasroh, layaknya kata sang imam, kita memohon kepada Allah melapangkan dada kita ini, dilapangkan sebagaimana Nabi Muhammad SAW dilapangkan dadanya berhadapan dengan kaumnya. Nah itu satu, itu namanya tabarukan. Akhirnya ketika kita baca ini dan sadar bahwa yang kita minta adalah kelapangan dada, enak bisa nerima, kan optimis dan nyaman hidup ini. Bukan kata tabarukan gara-gara baca alam nasr. Kedua, yang kita menjadi lebih optimis lagi, kalimat fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusro, maka sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Terjemah dalam Quran yang saya baca nih ketika pulang melaksanakan ibadah haji, kemudian dapat hadiah, dan kemudian saya lihat beberapa terjemahan juga begitu. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Terjemahnya begitu. Waktu saya ngaji alam nasr dulu dengan kiai saya menjabarkannya tidak dengan terjemah ini, tetapi dengan keilmuan nahwu yang dia miliki. Fa inna, maka sesungguhnya, inna ini kan harfu taukid dia. Harfu taukid itu huruf yang mengukuhkan dengan menunjukkan pasti. Tuh kata inna tuh. Jadi kalau ada huruf inna dalam Al-Qur'an, inna harfu taukid, amalnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar kalau dalam ilmu ujrumiyahnya. Dia menasabkan isim, merofakkan khobarnya. Tapi minimal kalau ada huruf inna dalam Al-Quran atau kita baca, itu kata menunjukkan sesungguhnya, pasti, beneran gitu. Maka sungguh faina ma'al usri, beserta dengan kesulitan, yusron, ada kemudahan. Jadi saya nggak bilang kemudahan, aneka kemudahan. Di balik sebuah kesulitan ada aneka kemudahan. Beliau menafsirkannya begitu. Kenapa beliau menerjemahkannya atau menafsirkannya di balik sebuah kesulitan ada aneka kemudahan? Karena al-usri yang dalam bahasa Arab itu adalah kesulitan, dia menggunakan alif lam. Dia isim nakirah, isim ma'rifat. Salah satu tanda isim ma'rifat itu ada alif lamnya, atau diidofahkan baru dia bisa jadi mubtada, katanya begitu dalam kaidah keilmuan tata bahasa. Kalau gitu ada alif lam. Alif lam itu ma'rifat. Ma'rifat itu sesuatu yang sudah dikenal jumlahnya sedikit. Di mana-mana masjid, masjidun, masjid. Tapi kalau dia sudah dikasih alif lam, al masjidu, ini udah tertentu, entah di Kelapa Gading atau entah di Salemba, sudah tertentu. Tapi kalau semua masjid, masjidun. Rumah itu baitun, tapi kalau sudah dikasih al bait, ini pasti rumah siapa ini yang akan dituju. Dia lebih sedikit, itu kata al bait. Jadi kalau tidak ada alif lamnya, jumlahnya banyak, tidak terbatas. Kalau ada alif lamnya, dia sedikit dan terbatas. Kalau ada alif lamnya disebut ma'rifah, kalau tidak ada alif lamnya disebut nakirah dalam tata bahasa Arab itu. Nah, rupanya kesulitan ini pakai alif lam loh. Fa inna ma'al usri. Kalau kesulitan itu pakai alif lam dan isinya ma'rifat, dia sedikit. Tapi kemudahan yusron, coba lihat ada alif lamnya enggak? Enggak ada alif lamnya. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Yusron, kemudahan itu enggak dikasih alif lam. Kenapa yusron enggak dikasih alif lam? Banyak kemudahan itu. Maka kalau gitu prinsipnya kerjanya ayat ini, sesungguhnya di balik sebuah kesulitan ada aneka kemudahan. Sungguh di balik sebuah kesulitan ada aneka kemudahan. Allah berikan kita, mungkin boleh jadi cobaan COVID-19 sejak bulan Maret, tapi saat itulah bisa jadi manusia berkembang lagi menggunakan teknologi dan segala macamnya. Akhirnya bukankah ada perubahan, ada perkembangan, ada kemudahan? Saya nggak mau bilang dengan kondisi begini kita jadi sulit, enggak. Ada kemudahan, aneka kemudahan. Betapa manusia adalah makhluk yang cepatnya berevolusi. Bukankah kita kemudian bisa menyesuaikan dengan lingkungan lebih segera dibandingkan dengan makhluk yang lain? Bukankah di balik sebuah kesulitan itu ada aneka kemudahan? Bahkan prinsip dasar agama bilang kalau sholat nggak sanggup diri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, tidur miring. Kalau nggak bisa tidur miring, celentang. Kalau udah nggak bisa celentang dengan isyarat, umumin di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Nah kalau gitu bukankah ada aneka kemudahan? Kita puasa, pergi, capek pak, haus pak, lelah pak, buka kodok ya nanti. Bukankah agama memberikan kemudahan? Orang yang mungkin boleh jadi puasa dengan tidak sanggup karena fisiknya, sudah bayar fidyah saja. Bukankah ada aneka kemudahan? Maka dalam prinsip dasar usul fikih, kalau kita berhadapan dengan sebuah kesulitan, akan muncul aneka kemudahan. Kita baca ini ketika subuh, alam nasrah laka sadrak, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau gitu pertama berkahnya apa? Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan hati kita ini lapang pada saat menghadapi aneka kenyataan. Kedua, pasti kita akan berhadapan kesulitan hari ini, apapun kesulitan itu, maka kita yakin ada aneka kemudahan. Bukankah optimis? Sudah lapang dada, muncul sikap optimis. Bukankah ini yang dibutuhkan manusia dalam hidup? Lapang dada, sikap optimis, bukan fatalism. Ya. Jadi kalau gitu tuh nilai sedikit dari nilai keberkahan. Maka saya ketika dulu mondok sampai sekarang, qobliyah subuhnya atau fajarnya baca alam nasrah. Sekarang ditambahin lagi. Kalau sekarang dari bulan Maret sampai sekarang saya baca lagi qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ada 2 surat yang saya baca selama ini ketika qobliyah subuh. Satu alam nasrah, kedua qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa saya baca qul a'udzu birabbil falaq? Kul katakanlah a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, kepada Allah yang menguasai subuh, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan apa saja makhluk yang Allah ciptakan. Ini makhluk bernama COVID-19 walaupun mungkin boleh jadi ciptaan manusia, pada dasarnya ciptaan Allah. Tidak ada kreasi manusia kecuali memang Allah menghendaki kejadian tersebut. Nah, setiap makhluk ini punya potensi buruk. Jangankan makhluk itu, wong kita juga makhluk kok, gitu kan? Kita juga punya potensi buruk. Bahkan para ustadz seringkali ketika pidato diawali dengan wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, aku berlindung kepada engkau ya Allah dari keburukan diriku sendiri dan keburukan amal perbuatanku. Itu kalau ada orang pidato wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina, itu kan mukaddimahnya dia bilang aku berlindung kepada Allah dari keburukan diriku dan jeleknya perbuatanku. Dia udah ngomong pertama mukaddimah untuk berlindung kepada Allah dari keburukan. Tapi anehnya kalau sudah ngomong nyaci maki sana, jelekin sini, gimana mukaddimahnya nggak nyambung sama isinya. Awalnya dia minta perlindungan dari keburukan, tapi tetap mulutnya kotor, tangannya jelek gitu. Maka sampai Nabi mengukur kebaikan seorang muslim, al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim itu baik bagus bukan berarti dia ustadz, kiai atau habib, bukan ingin merendahkannya, tetapi siapa yang orang lain tercegah dari buruk mulutnya dengan tangannya, itulah muslim yang baik. Kita minta naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, tapi ketika pidato nyaci maki ini, jelekin situ, bahkan kata-kata kotor pun keluar. Nah, di mana letak naudzubillahi min syururi anfusina? Kita juga makhluk yang jelek sebenarnya. Nah, ketika kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan apa saja yang kau ciptakan, termasuk aku dan termasuk si makhluk ini nih yang saat ini kita takutin, yang menunggu-nunggu kapan bisa kelar, yang nunggu-nunggu kapan kita bisa normal lagi. Sekarang kita salaman habis salaman gemeteran. Kalau dulu kan salaman seneng gitu, setiap salaman malaikat Allah ciptakan malaikat minta ampun buat itu. Sekarang salaman begitu nempel gemeteran, buru-buru nyari sabun. Orang datang ke rumah kita seneng dulu tuh, wah ini tamu rahmat Allah gitu kan ya. Tapi sekarang ditulis di rumah Pak RW tidak terima tamu, bayangin coba ya. Nah, karena kekhawatiran ketemu dengan orang banyak. Bukankah hidup kita yang saat ini nggak normal nih? Kita berharap kepada Allah, minta berlindung dari keburukan makhluk yang tercipta, apapun makhluk itu, termasuk yang saat ini ditakuti oleh manusia ya. Saya baca itu, minta keperolongan kepada Allah dari buruk ini. Jadi sudah alam nasrah, minta keberkahan. Kedua, saya baca qul a'udzu birabbil falaq agar terlindung dari kondisi seperti ini. Karena memang tidak ada aturan, tidak ada larangan. Apa yang kamu baca silahkan. Bahkan bukankah Nabi bilang kalau sudah baca, kalau melaksanakan sholat, iqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca saja yang mudah bagimu dari Quran. Bagi saya ini 2 mudah, saya baca.
Selesai rakaat pertama Alam Nasrah tujuannya melapangkan dada, kemudian baca Qul a'udzu birabbil falaq tujuannya minta perlindungan kepada Allah dari makhluk yang saat ini ditakuti. Selesai rakaat kedua baca Alam Taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tahu bagaimana perbuatan Tuhanmu terhadap tentara gajah? Rasanya Allah tidak bertanya kepada kita tentang Raja Abraha itu. Enggak. Kenapa cukup populer? Bahkan kejadiannya kejadiannya pada saat Nabi Muhammad itu lahir, dan pertanyaannya muncul 40 tahun kemudian, kan udah populer. Nabi Muhammad jadi Rasul itu 40 tahun, nerima ayat kalau gitu 40 tahun lebih. Alam Taro ini baru turun 40 tahunan setelah kejadian Raja Abraha itu. Sudah cukup populer, sampai-sampai Nabi Muhammad segitu populernya dia dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bayangin tuh. Ya, saking populernya. Sama dengan kita juga. Ini bapak lahir kapan? Bapak tuh lahir, kata bapak, kata ibu, waktu Belanda datang ke Indonesia. Ukurannya Belanda datang atau Jepang, masih mending lah kalau Belanda datang atau Jepang bisa ditarik tahunnya gampang. Coba kalau bapak lahirnya tahun berapa pak? Seukuran sama seumur dengan pohon nangka ini nih gitu. Waktu bapak lahir katanya ibu nanam pohon nangka, nah seumuran itu kan umur pohon nangka berapa kita nggak jelas ya. Nah itu kan ditanya model begitu, karena ada peristiwa diukurin gitu. Nabi Muhammad tahun gajah, peristiwanya besar. Allah nggak nanya tentang peristiwanya, enggak, tapi memberikan peringatan betapa Abraha yang sudah menyusun rencana besar. Sepertinya di atas kertas dia sukses, bawa tentara sekian banyaknya, bawa gajah sekian banyaknya, menghancurkan Mekah yang tentaranya sedikit kalaupun ada, bahkan tidak punya persiapan sama sekali. Dalam hitung-hitungan kertas menang, hitungan kertas, tentara sekian ribu, kemudian senjata lengkap, orang-orang profesional datang ke sebuah lembah yang gurun, orang nggak siap, menang secara logika itu. Betapa dia punya rencana jelek menghancurkan Ka'bah, tapi sebelum rencananya itu terwujud, maka Allah mengirim bala tentaranya bernama burung. Burungnya kita sebut ababil katanya gitu. Tapi waktu saya ngaji, ababil itu secara terjemah katanya berbondong-bondong gitu. Toiron burung, ababila jadi sifat si toiron, berbondong-bondong. Cuman kita namain deh burung ababil, padahal itu burung berbondong-bondong, bukan burung ababil. Toiron burung, ababila yang berbondong-bondong, kan jadi sifat dari burung, bukan burung ababil namanya. Cuman udah populer di Indonesia, udahlah burung ababil udah gitu. Ya saya nggak mungkin merubah lagi. Cuman kalau lihat dari bahasanya toiron burung. Oke, saya dulu kalau nyobain pakai bahasa Cirebonnya, kang itu kan sifat berbondong-bondong. Gitu. Jadi burung yang berbondong-bondong, bukan nama si burung ababil gitu. Tapi sifat si burung yang berbondong-bondong. Dikirim hancur sebelum niatnya sukses menghancurkan kota Mekah, sudah dihancurkan oleh Allah terlebih dahulu di perbatasan antara Mina Muzdalifah. Ustaz Ali kenal banget itu berarti itu. Kalau udah lewat situ kita buru-buru, Ustaz Ali katakan jangan lama-lama di sini dulu. Allah ngancurin tentara Abraha. Kalau tempatnya jelek kita jangan berlama-lama di tempat itu, buruan gitu kalau saya lagi bimbing gitu. Tapi kalau tempat itu bagus, sejarahnya bagus, berlama-lama di situ boleh sambil doa gitu. Nah, Nabi kalau sudah tempatnya bagus dan ada sejarah bagus di situ, beliau diam, beliau doa. Itu begitu banyak sejarahnya tuh bilang beliau diam, beliau doa. Kalau sekarang beda, tempat itu bagus kita diam, selfie. Ini itu udah beda tuh ya, sunnah Nabi dengan kita udah beda. Nah jadi kembali tuh, niat Raja Abraha hancur sebelum dia sukses melaksanakan niatnya. Kalau gitu Alam Taro itu bukan menceritakan tentang tentara gajah, masyhur ceritanya, nggak bisa ditolak kenyataannya. Yang ingin ditawarkan oleh Al-Quran ini adalah, lihat ya betapa orang punya rencana, telitinya luar biasa, menyiapkan pasukan yang begitu banyak, di atas kertas dia bisa menang, tapi dihancurkan oleh Allah sebelum niatnya terlaksana. Kita ini sebaik-baik kita mesti ingat ada orang yang tetap tidak suka ke kita loh. Nggak perlu nunjuk siapa namanya, siapa orangnya, nggak perlu. Kita ini manusia di tengah-tengah, ada orang yang suka dengan kita, ada
Orang yang nggak suka dengan kita juga ada. Kita nih, jangankan kita mungkin disebut orang baik, copet ada yang seneng sama dia, gitu kan? Ada yang nemenin, gitu. Itu kan kalau udah nonton sinetron preman pensiun, gitu kan? Itu kan kumpulan copet ada juga temennya gitu. Ada juga yang suka, kalau gitu yang buruk aja ada yang nemenin, ada yang suka. Di samping orang nggak suka dengan dia, dengan pekerjaan itu, tapi dia ada yang nemenin. Kalau gitu real atau kenyataan kita ini di tengah-tengah, ada orang yang suka, ada orang yang nggak suka juga ada. Tinggal komposisinya berapa yang suka dengan yang tidak suka. Kan kita seneng, mudah-mudahan yang suka lebih banyak dibanding yang nggak suka. Yang nggak suka ada. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, assalamualaikum warahmatullahi, kita nengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi, kita nengok kiri. Kenapa nengok kanan nengok kiri? Assalamualaikum warahmatullahi, yang kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, yang kiri. Kalau gitu yang suka kepada saya lambangnya ada di kanan, assalamualaikum warahmatullahi, damai bagi kamu. Bagi orang yang gak suka ke saya, sayap kiri, disebutnya aja sayap kiri, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi, damai bagi kalian. Sikap kita kan netral. Yang seneng assalamualaikum warahmatullahi, yang gak seneng assalamualaikum warahmatullahi. Dalam bahasa kasar saya bilang ke yang kiri ini, terserah deh lo mau ngapain aja, yang penting assalamualaikum warahmatullahi. Sikap saya kepada anda assalamualaikum warahmatullahi, terserah anda, gitu. Bukankah ini si penebar kedamaian? Ke yang kanan dia tebarkan kedamaian, ke yang kiri dia tebarkan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau gitu realita dan kenyataannya ada orang yang tidak suka kepada kita, atau boleh jadi dia punya rencana ingin menjatuhkan kita, bisa jadi. Saya baca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tabarukan. Engkau maha kuasa, Raja Abraha saja engkau hancurkan sebelum niatnya terlaksana. Kalau memang ada orang yang punya niat buruk kepada saya hari ini, siapapun itu, begalkah, pencurikah, pencopetkah, atau boleh jadi penipukah, dengan hipnotiskah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tabarukan. Mudah-mudahan engkau hancurkan atau engkau gagalkan rencananya sebelum dia sukses melaksanakan kepada saya, kan tenang ya. Nah itu saya baca tuh, karena kenyataan kita tiap hari ini ada orang yang nggak suka dengan kita, dan boleh jadi dia melakukan satu tindakan yang buruk kepada kita. Siapa nggak perlu sih disebutkan, yang jelas ada. Entah boleh jadi copet, entah boleh jadi penipu, entah boleh jadi gendam dan segala macamnya. Kalau memang dia punya niat buruk kepada saya, hancurkan sebelum dia sukses untuk melaksanakannya, bagaikan engkau menghancurkan Raja Abraha sebelum terlaksana. Nah, terus ditambah qul a'udzu birabbin nas. Saya baca qul a'udzu birabbin nas, tabarukan. Kenapa? Minta perlindungan kepada Allah dari keburukan manusia. Keburukan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepada Allah dari manusia yang suka bikin waswas. Kita tidak bisa menutup mata ada orang yang mengambil keuntungan dari bencana yang saat ini ada. Kita tidak pernah bisa menutup mata ada orang yang mengambil manfaat dari tragedi seperti ini. Ada. Kita berlindung kepada orang-orang yang mengambil kesempatan dalam kesempatan tersebut. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi amalan saya ketika melaksanakan salat qobliyah subuh atau fajar tersebut diawali dengan alam nasroh ditambah dengan qul a'udzu birabbil falaq pada rakaat pertama, dan rakaat keduanya saya baca alam taro dengan qul a'udzu birabbin nas sebagai nilai tabarukan tersebut. Sekali lagi, tidak ada larangan itu, bahkan Nabi menyebutkan iqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah sekaligus ngalap berkah ketika melaksanakan sholat qobliyah subuh itu. Subuhnya panjang. Kalau subuh ayatnya panjang-panjang. Jangan begitu ini kemudian ngambil subuhnya baca qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Udah subuh qul ya qulhu, zuhur qul ya qulhu, asar qul ya qulhu, maghrib qul ya qulhu, sampai isya qul ya qulhu. Walaupun saya bilang kalau ada yang baca qul ya qulhu nggak usah khawatir deh Bu, nggak usah pesimis. Kenapa? Ibu termasuk yang meringankan catatan malaikat, karena malaikat udah nyatet ibu seharian idem gitu, karena nggak ada perubahan. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Bagian dari penafsiran Al-Quran atau pemahaman Al-Quran dan tabarukan dengan Quran dan diamalkan ketika melaksanakan sholat. Kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nilai-nilai keberkahan kepada Al-Quran yang kita baca.
Kemudian tidak hanya sekedar kita baca, faham, oh begitu maksudnya, sehingga ketika kita baca menjadi sesuatu yang lebih kuat lagi dan terdorong keyakinan lebih tinggi lagi. Kita sudah yakin Al-Quran itu benar, tapi dengan mengkajinya bertambah yakinlah kebenaran itu. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran, dijelaskan maknanya, maka bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, menemani zikir pagi Ibu di masjid ini, dan kemudian bersilaturahim serta melaksanakan salat jamaah. Insya Allah semua yang kita kerjakan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Silakan, mungkin ada sesi keduanya, kalau memang mau diisi tanya jawab silakan. Silakan. Ya, kita kebanyakan ya di antara kita Al-Quran itu diimani ya. Kita beriman kepada Al-Quran sejauh imannya sekedar percaya, yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci. Nah, ada yang hanya itu dan tidak keimanannya tidak dibuka dengan kecintaan pada Al-Quran. Tidak membaca, tidak berjuang untuk bisa membacanya, itu seperti apa. Kemudian ada yang kedua, ada yang beriman kepada Al-Quran lalu dilanjutkan dengan sekedar hanya bisa membaca saja, rajin membaca, tapi tidak memahami artinya, tidak tahu artinya, tidak memahami. Ini seperti apa? Yang ketiga adalah ada orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran, kemudian ketika dulu saya ngaji syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu merupakan bulan diturunkan Al-Quran. Sementara ada riwayat yang bilang bahwa Nabi menyebutkan Al-Quran itu sebagai jamuan Allah. Kalau disebut bahasa Arabnya Al-Quran Ma'idatullah, maka kita mengenal ada surat Al-Ma'idah, gitu kan, yang artinya jamuan. Saya ingin menyampaikan pesan para ulama berkaitan dengan dalil ini. Al-Quran Ma'idatullah, Al-Quran itu jamuan Allah. Nah, saya korelasikan dengan pertanyaan Ustadz Ali. Kalau gitu, Al-Quran itu kata Allah Ma'idatullah, jamuan. Kalau sudah dibilang jamuan, maka cobalah buat ilustrasinya. Dalam ilmu balaghah kan begitu Ustaz Ali. Kalau Al-Quran itu pakai bahasa-bahasa yang simpel tapi menunjukkan kepada sebuah gambaran yang konkret. Nisa'ukum harthul lakum, istrimu sawah ladang bagi kamu. Buat gambarnya. Ladang itu apa? Petaninya siapa? Muncul gambarannya. Nah, Al-Quran itu Ma'idatullah, Al-Quran itu jamuan Tuhan, jamuan Allah. Kalau jamuan Allah, kita logikakan jamuannya kayak apa? Biasanya kalau ada jamuan itu ada orang ngundang dengan ada orang yang diundang. Itu kan jamuan kan? Ada jamuan makan siang, pasti ada penyelenggaranya, pasti ada yang diundang. Kan jamuan. Nah, begitu ada penyelenggara dan ada yang diundang, ini orang yang menjamu, kalau dia orang kaya atau dia pasti mau mengundang semua yang dia kenal, pengen diundang. Semua. Kita hajat, kalau punya modal besar dan bisa menampung semua orang yang saya kenal, saya pengen undang. Kecuali kalau memang ada yang terbatas kayak sekarang nih, jangankan jamuannya, nikahnya aja nggak boleh banyak-banyak. Ya cuma nganterin doang, duduk di luar, pulang lagi aja nikah. Karena kondisi begini. Tapi kalau dalam kondisi umum kita pengen mengundang semua yang kita kenal, sebar undangan Ustaz Ali. Disebar undangan. Begitu disebar undangan, semua sampai kepada yang diundang itu. Tapi respon orang yang menerima undangan itu beda-beda. Respon. Kalau gitu orang yang pengen ngundang tuh ngundang semua. Respon si penerimanya beda-beda.
Kalau gitu Allah ketika mengundang manusia gimana? Semua diundang. Sampai-sampai Al-Quran bilang hudal linnas, bukan hudal lil muttaqin ini. Kalau hudal lil muttaqin konsumsi kita, tapi kalau hudal linnas semua orang silahkan. Buat apa kalau gitu Allah nyebar undangan tanpa terkecuali. Tapi sikap yang diundang, nah ini persoalannya sikap yang diundang. Ada yang begitu terima undangan Ustadz Ali hajat, dibaca doang, udah ditaruh aja. Nggak punya niat datang, nggak punya niat baik gitu. Bahkan seringkali undangan itu dilepit kemudian pintu geser-geser melulu nih kena angin, di bawah pintu taruh. Ada yang kayak gitu, taruh gitu buat ganjelan pintu. Niatnya nggak pernah mau sama sekali. Kalau kita tahu bahwa undangan itu telah sampai kepada dia sudah baca dan tahu tanpa arah melintang, dia tidak datang. Kira-kira sikap kita yang undang gimana? Kita tahu undangan itu datang, tapi dia tidak mau datang ke undangan tanpa ada aral melintang. Sikap kita jujur, gimana kira-kira? Kecewa. Bahkan bisa jadi gini, ini kalau di antara hajat kita nggak usah datang. Kenapa? Dia diundang nggak pernah mau datang soalnya, ngancem tuh, gitu. Kecuali kalau ada halangan, oke, kita bisa mafhum. Tapi kalau nggak ada halangan, kita pun jengkel, kesel, dumel. Allah sebar undangan nyampe ke kita. Bahkan orang yang mau mengundang itu bikin sampai di belakangnya peta lokasi, dari sini pakai tanda belok kanan, belok kiri. Bahkan sekarang lebih gampang lagi pakai Google Map, kan lebih gampang lagi gitu. Disebut dengan GPS, singkatan gua pasti sampai gitu kan. Itu kan GPS, gua pasti sampai. Pakai GPS aja gua pasti sampai gitu kan. Nah, bukankah itu dimudahkan sekarang ini? Ya, artinya kalau Allah ngundang, Allah sudah mudahkan apa Ustaz Ali? Dari mulai Quran itu gundul, nggak ada harokatnya, diharokatin, ya sudah diharokatin, dikasih kemudian ayat-ayatnya, kemudian lebih modern lagi ngajarnya pun pakai Iqra sekarang, bukan pakai teori Baghdadi zaman kita dulu tuh. An in un apatatain akasratain, nggak pakai begitu sekarang. Susah model begitu, ngajar pakai Iqra, udah mulia, udah mudah, tambah dengan metode barki. Bukankah Allah mengundang makin mudah? Tambah kalau seandainya nggak tahu Pak hukum-hukumnya, ada Quran warna-warni, kalau abu-abu nggak usah dibaca. Kalau seandainya dibacanya irgham, baca ini merah tandanya, mungkin boleh jadi iqlab dan segala macamnya. Bukankah makin dimudahkan? Tapi sebegitu Allah memudahkan orang untuk datang ke jamuannya, orang nggak mau datang. Sikap kita yang ngundang jengkel, Allah gimana? Jengkel, kalau dalam tanda kutip saya pakai kalimat itu tuh. Sampai-sampai Al-Quran bilang, ketika orang tersebut nanti di akhirat buta matanya, qala rabbi lima hasyartani wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa aku kok digiring dalam kondisi buta, padahal dulu ketika di dunia saya lihat. Qala ataska ayatuna fanasitaha. Dulu Al-Quran datang kamu tidak mau mendatanginya. Bukankah sudah kami mudahkan? Wa kadzalikal yauma tunsa, dan hari ini kami lupakan. Sudah kamu akan berikan hidup yang sempit, nanti di akhirat kami giring kalian dalam kondisi buta. Begitu orang yang mendapatkan undangan tapi diabaikan. Sampai Allah mengecamnya. Nanti kami akan berikan kehidupan kalian semua yang sulit di sini, dan nanti di akhirat kami giring dalam kondisi buta. Sehingga kamu nanya, bagaimana kami bisa buta ya Allah, padahal dulu di dunia kami melihat? Maka Allah jawab, dulu Quran datang dimudahkan kamu tidak baca sama sekali, apalagi mau ngamalkan, deket saja kamu tidak mau. Nah itu satu, diundang dia nggak datang, itu sikap Allah murka. Terus ada juga sih yang begitu diundang dia datang, begitu datang dia hanya setor muka, salaman, baca doa, dia turun, nggak menikmati jamuan. Ada nggak orang yang datang ke undangan cuman salaman doang dia turun terus pulang? Ada. Sikap kita senang sudah, cuman aduh kurang maksimal, makan dulu deh, saya udah bikinin ini, bikinin itu segala macam. Tuh ada lontong sayur, ada soto, ada lamongan, ini ada rendang, terus kemana tuh ada kue, ini ada minumannya, nih cicipin dulu lah. Dia nggak nyicipin, kita tetap senang walaupun agak sedikit kecewa. Siapa orang ini Ustaz Ali? Dia orang yang diundang Quran mau baca, artinya sudah mulai datang, tapi tidak mempraktekkan apa yang dia baca. Baca ayat sedekah, wa anfiqu mimma razaqnakum, baca, pelitnya nauzubillah nih orangnya.
baca kalimat wa anfiqu tapi nyumbangnya enggak gitu. Karena ini namanya dia diundang tapi nggak menikmati. Sikap kita senang tapi kurang maksimal. Yang senang itu orang yang ketiga, ketika diundang, dia datang, dia nyicipin jamuan, senang kita Ustaz Ali. Biarinlah, kan nggak ada orang datang paling duluan, pulang paling belakangan, kita di atas panggung kan nggak bilang, "Woi, tuh yang itu dari tadi datang nggak pulang-pulang," kan enggak. Biarin aja dia makan, senang luar biasa. Begitulah sikap Allah boleh jadi. Senang kenapa menikmati jamuan, ada sholat dia sholat, ada zakat dia zakat, ada haji dia haji, dinikmati. Sholat jadi nikmat, haji aduh alhamdulillah nikmat luar biasa sampai kangen lagi. Sedekah alhamdulillah sedekah aku nggak jadi miskin, saya seneng. Bukankah dia menikmati Quran? Kita yang undang seneng, dia juga baik. Yang ketiga nih yang keempat dalam undangan, begitu sudah selesai makan bawa pulang. Yang kayak gini nih, ada nggak kira-kira nih? Diundang, dia masukin ke tas, sambil senyum-senyum gitu, pegang apa tisu, nih bapak ya, nih masuk, tasnya penuh. Kalau itu dilakukan mungkin selesai hajatan dan makanan banyak, bawa pulang, silakan. Senang, ambil deh, bawa. Buat yang di rumah dia nggak datang, tapi bawa buat yang di rumah nyicipin. Senang kita dibawa. Nah ini yang boleh jadi secara ukuran bahasa. Nabi pernah bilang, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu sudah belajar Quran, ngajarin ke orang lain kenikmatannya. Nah ini yang hajatan datang kemudian makan pulang bawa. Nah ini dia nih, sebaik-baik kalian itu boleh jadi orang yang datang mau, kemudian sudah kamu kaji, tertarik mengamalkan seperti yang tadi itu, maka kemudian kamu berikan kepada orang lain. Jadi akhirnya Nabi menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang ngajarin Quran, ya belajar Quran, mengamalkannya, ngundang orang lain. Yuk sini, yuk nikmati. Tuh baru tuh. Begitu kurang lebih saya mengilustrasikan sekali. Ya, mudah-mudahan kita datang sudah, bahwa kalau seandainya diundang datanglah, meskipun boleh jadi di undangan itu kita nggak ngerti. Saya diundang pameran lukisan, saya orang yang bukan ngerti lukisan Ustaz Ali. Ya begitu, tapi orang yang undang kenal, ya udah datanglah. Begitu sampai kemudian lihat lukisan abstrak, saya bilang apa bagusnya ini lukisan begini, coret-coret, harganya mahal Ustaz Ali. Ya gitu, tapi ada yang ngerti lukisan. Saya begini dia gitu kan. Saya ngeliat gara-gara apaan yang dinikmatin sama nih orang gitu kan, tulisan cuman begini doang tapi harganya mahal. Kalau gitu saya ingin menggambarkan begini, meskipun saya tidak mengerti itu lukisan itu, tapi ketika saya datang minimal saya sudah memberikan kesenangan kepada siapa yang ngundang. Kalau gitu Quran ngundang kita datang, saya nggak ngerti Pak, baca aja udah, minimal kita sudah membuat Allah senang ketika kita datang. Syukur-syukur yang begitu ngundang lukisan itu ngeliatin menikmati, dijelaskan begini manggut-manggut, seneng si pelukis ini karena ada orang yang ngerti lukisannya. Maka begitulah Allah akan senang kepada orang yang faham kepada Al-Quran. Allah senangnya luar biasa. Tapi kalau dia tidak faham dengan Al-Quran, dia datang hanya setor muka baca saja, sudah membuat Allah itu senang. Datangi meskipun kita tidak memahaminya, kita baca, insya Allah Allah akan meridhai apa yang kita lakukan. Demikian kurang lebih.